Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, berlimpah dengan damai sejahtera, dan juga berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan dan perlindungan sukacita di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14-15. Tertulis demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerusuhan di Indonesia baru-baru ini, kekacauan, pencerahan, semuanya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengkritik pemerintah itu boleh, jelas sangat boleh. Kita boleh menyampaikan pendapat dan aspirasi kita, memberikan masukan yang positif kepada pemerintah dan juga anggota MPR, DPR. Tapi melakukan penjarahan, melakukan kerusuhan, jelas adalah tindakan yang tidak benar. Kalau kita memberikan persetujuan, kalau kita sangat-sangat mendukung kegiatan penjarahan yang terjadi baru-baru ini, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang melakukan ketidakadilan? Kita yang mengkritik dan meminta keadilan, mengapa kita sendiri yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran? Dalam Ibrani 12 ayat 14-15 ini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kedamaian itu harus diusahakan. Kita mungkin hidup di tengah-tengah situasi yang kacau, tapi kita harus berusaha untuk hidup damai dengan siapa saja orang-orang di sekeliling kita. Mungkin orang-orang lain tidak suka berdamai, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya tekad untuk selalu hidup dalam perdamaian. Selain berusaha untuk hidup damai, di sini firman Tuhan mengajar kita untuk mengejar kekudusan, yaitu menjaga agar hidup kita benar di hadapan Tuhan, tidak melenceng dari firman-Nya. Dunia ini mengajar kita dan mengajak kita untuk hidup menyimpang dari kebenaran, mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak tinggal dalam kasih karunia Tuhan, akan muncul akar pahit dan menimbulkan kerusuhan serta mencemarkan banyak orang. Ada banyak orang yang meninggalkan kasih karunia Allah, meninggalkan iman mereka kepada Kristus, menjadi orang-orang yang kelihatan sekali akar pahit dan selalu ingin membuat atau menimbulkan kerusuhan yang pada akhirnya mencemari banyak orang. Mari jaga hati kita, saudara, supaya kita tetap mengasihi Tuhan, tinggal di dalam kasih karunia-Nya, tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi bangsa dan negara kita saat ini, mari jaga hati kita agar tidak terbakar dengan emosi,
tapi tetap mengusahakan kedamaian. Miliki hati yang damai, walaupun ada situasi yang terasa tidak adil. Doakan bangsa dan pemimpin negara kita. Naikkan doa syafaat bagi semua orang, bagi presiden, wakil presiden, dan semua menteri serta seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Doakan juga semua orang di bangsa kita supaya mengalami damai, sejahtera, dan keberkatan dari Tuhan. Dalam keadaan bangsa kita saat ini, jangan menyimpan kebencian yang bisa memicu konflik antar sesama bangsa. Sebagai anak-anak Tuhan, mari bawa damai dan jadi terang dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian untuk kami selalu menjaga hati kami penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga kami mengusahakan damai dimanapun kami berada. Dalam situasi kekacauan saat ini, kami tetap menjaga hati kami. Tidak ada kebencian, tidak ikut-ikutan dengan berbagai tindak penjarahan dan kerusuhan yang ada. Tidak menyetujui tindakan-tindakan yang anarkis, tapi kami membawa damai dan mewartakan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, sehingga kami tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, dan selalu ada di dalam kekudusan-Mu yang Engkau kehendaki bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami, berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu, kesembuhan bagi setiap kami. Jalan keluar, pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.